Jeki meringkuk dan menatap Bram penuh arti. Letia melewati Jeki begitu saja seolah Jeki tidak ada di rumah ini. Tidak biasanya istrinya begini. Letia bukanlah pribadi yang dingin terhadap binatang peliharaan. Tanpa berkata-kata, Bram mengikuti Letia ke dapur. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore dan Letia tengah sibuk menyiapkan makanan. Setelah Bram membantu proses memanaskan makanan yang ia beli, mereka makan dalam diam. Bram melirik piring Letia. Makanannya tidak disentuh sama sekali. Hanya sekedar dipandangi dan diaduk-aduk saja. Tanpa menghabiskan makanan, Letia langsung membereskan meja dapur. Bram mengikuti Letia ke tempat mencuci piring dan heran mendapati piring dan gelas menumpuk mulai bersemut. Seenggan itukah Letia mengurus rumahnya sendiri? Bram sedikit menyesal dalam hati karena membiarkan pertengkarannya terlalu lama. Sayang, biar aku yang mencuci semua piring dan gelas ini. Kamu sikat gigi aja dulu ya, setelah itu istirahat, katanya sambil mengusap kepala Letia. Di sini Letia tidak menjawab dan hanya mengangguk. Setelah itu ia berlalu masuk ke kamar. Bram mencuci semua piring dan gelas yang menumpuk. Pikirannya berkecamuk. Sesekali bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada apa-apa di sana. Setelah selesai merapikan semuanya, Bram berjalan ke ruang tamu dan menutup pintu serta menyalakan lampu-lampu yang perlu ia nyalakan. Kemudian menyusul Letia ke kamar. Suara kucuran air di kamar mandi terdengar lembut. Bram melihat punggung Letia yang sedang membungkuk. Mendadak Bram membayangkan masa-masa mereka menghabiskan banyak waktu di kamar mandi, di depan wastafel sambil berlomba menyikat gigi masing-masing. Ujung-ujungnya piyama tidur mereka basah karena masing-masing saling memercikan air. Tanpa Bram sadari, kenangannya itu menuntunnya untuk masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk Letia dari belakang. Badan Letia yang dingin tak ia hiraukan lagi. Mendekap Letia kuat-kuat dari belakang. Letia bergeming, hanya kucuran air yang menemani kebisuan di antara mereka sampai akhirnya Bram membuka mulut. Sayang, maafin aku, kata Bram masih sambil memeluk Letia dari belakang. Aku janji mulai sekarang akan meluangkan banyak waktu untuk kita. Sementara Bram berbisik di telinga istrinya dan memeluknya dari belakang, kaca di depan Bram memantulkan bayangan Letia yang menyeramkan namun penuh kesedihan. Mulutnya membuka lebar, matanya kosong dengan kantongnya yang menghitam dengan jelas. Dari sudut-sudut matanya keluar cairan berwarna hitam. Belatung-belatung kecil berjatuhan ke wastafel dan langsung menghilang tersapu kucuran air. Letia, sayang, kamu benar mau maafin aku kan? Letia berbalik ke arahnya dan mengangguk lemah. Iya, sahutnya dingin. Namun sudah lebih baik karena ia membubuhkan senyum di bibirnya. Sekalipun pucat, Letia tetap ayu. Dipandanginya wajah istrinya dan dibelainya pipi Letia dengan penuh perasaan. Bram mengajak Letia untuk merebahkan diri di kasur dan menonton tayangan-tayangan favorit Letia. Beberapa kali ponselnya berbunyi tapi Bram mengacukannya. Hal terakhir yang ia lakukan adalah keluar kamar mengecek pintu dan jendela, memastikan tempat makan dan minum Jeki terisi penuh dan mengganti lampu kamar dengan lampu tidur. Saat ia melemparkan tatapannya ke kasur, Letia membelakanginya dan sepertinya sudah memejamkan mata. Letia selalu suka dipeluk dari belakang. Maka malam ini Bram akan melakukan hal yang ia senangi itu. Bram beranjak melewati Jeki yang meringkuk di sudut kamar dan langsung melesak ke dalam selimut bersama Letia. Ia tertidur sambil memeluk istrinya yang sudah lebih dahulu tertidur. Bram bermimpi tentang Letia. Letia mengajak Bram berjalan-jalan ke hutan dengan baju yang sudah hampir seminggu ini ia kenakan. Rambutnya acak-acakan, badannya basah, dan ia mengenakan sepatu lari kesayangannya yang sudah beberapa hari ini tidak pernah terlihat di rak sepatu. Namun di mimpinya Letia terlihat lebih cerah dan berseri-seri. Bram, ayo ke hutan, ada yang ingin kuperlihatkan padamu. Apa? Aku selalu berusaha memberitahumu akan hal ini, tapi ternyata sungguh sulit. Maksudmu gimana sayang? Mulai hari ini kamu harus merawat Jeki dengan baik, jaga pola kerja dan makan kamu. Maafin aku Bram. Tukasnya tak peduli dengan muka Bram yang penuh tanda tanya. Kenapa sih kamu ini sayang? Desak Bram menghentikan langkahnya di tengah perjalanan masuk ke hutan. Aku sungguh-sungguh mencintaimu Bram, maafin aku. Seketika badan Letia mulai mengabur di depan mata Bram. Genggamannya juga semakin melemah. Sekitar mereka menjadi terang dan wujud Letia melebur bersama cahaya yang berpendar kian terang dan menghilang seperti udara. Bram membuka mata, napasnya tercekat. Didapatinya Jeki menjilat-jilat pipinya dan sudah melompat di atas dadanya. Selain itu, Bram terganggu dengan bel rumahnya yang dipencet berkali-kali. Ia bangun dengan enggan dan menurunkan Jeki di lantai. Jeki mengitari Bram yang mulai berdiri dan kemudian melompat berlari ke arah pintu rumah.
Bram yang masih belum sepenuhnya sadar mencari Letia, namun ia tidak menemukan sosok Letia di kamar. Bram berjalan dan melirik rak sepatu. Sepatu Letia sudah tidak ada lagi. Letia sudah lari pagi, pikirnya. Tanpa perasaan yang mengganjal, ia membuka pintu yang sedari tadi sudah diserbu oleh Jeki dan sedikit beranjat dengan kehadiran Pak RT dan 2 orang dengan seragam polisi. "Pagi Pak Bram," sapa Pak RT. "Iya pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Perkenalkan, Pak, saya Sugiono dari kepolisian setempat," ungkap pria berkumis sambil menunjukkan lencananya. "Kami sedang melakukan identifikasi terkait laporan warga. Apakah Bapak mengenali benda-benda ini?" Lanjutnya sambil menunjukkan benda-benda yang dibawa rekannya di belakang. Bram menyipitkan matanya antara bingung dan heran mendapati sepatu lari dan tas obat istrinya dibawa oleh polisi. Bram meraih tas Letia yang basah dan kotor setelah berhari-hari terendam hujan dan tak kunjung kering. Begitu juga sepatu larinya yang berwarna merah jingga. Kondisi tidak kalah kotor dengan tas milik Letia, baunya pun lebih busuk. "Ini barang-barang milik istri saya, Pak. Apakah terjadi sesuatu dengannya?" tanya Bram dengan kepanikan yang tak bisa dihindari. Pak RT dan Pak Sugiono saling bertatap-tatapan, begitu juga Bram yang bingung menanti penjelasan mereka. "Begini Pak, kapan terakhir Bapak melihat istri Bapak?" "Sampai tadi malam saya masih bertemu dengan istri saya Pak. Barusan saya bangun, tapi pagi ini dia sudah tidak ada. Biasanya lari pagi di hutan," saut Bram menerangkan dan mencoba menguasai paniknya. "Astagfirullah," saut Pak RT mengejutkan Bram. "Ada apa ini Pak?" "Begini Pak, menurut laporan warga kemarin siang, mereka menemukan mayat yang berada di tengah hutan. Warga mengetahui keberadaan mayat tersebut karena sudah 4 hari ini tercium bau bangkai dari dalam hutan," terang Pak Sugiono. "Maksud Bapak, itu mayat istri saya?" Tukas Bram sedikit emosi karena tidak terima Letia dianggap membusuk di tengah hutan. "Ini barang-barang yang tergeletak tak jauh dari lokasi mayat dan menempel di badan mayat Pak. Berdasar hasil autopsi, mayat sudah meninggal 5 hari lalu karena anfal mendadak dan tidak mendapat pertolongan," lanjut Pak Sugiono dengan sabar. Ia menunjukkan satu kantong plastik berisi barang-barang Letia yang lain. Bram merosot ke lantai. Barang-barang di dalam kantong tersebut adalah baju yang selalu dikenakan Letia beberapa hari terakhir ini. Bahkan ia baru menyadari rambut istrinya yang selalu acak-acakan, kulitnya yang pucat, badan yang dingin, dan sepatu larinya yang tidak pernah ada di rak. Jeki berkali-kali terlihat gelisah, tapi Bram tidak pernah menggubrisnya. Bram tidak bisa mendengar lanjutan kalimat Pak RT dan Pak Sugiono dengan jelas. Gonggongan Jeki di telinganya juga terasa jauh. Ia bersimpuh dan membayangkan hari-hari terakhir bersama arwah Letia sebelum ia sadar bahwa Letia telah tiada. Kakinya tak bertenaga. Air mata merembes dari sela-sela bola matanya. Bram merasa hatinya remuk dihantam penyesalan yang tidak akan terhapus sepanjang sisa hidupnya tanpa Letia.